Wah, kayaknya sulit loh. Kehidupan perempuan India Utara yang jarang diketahui, di balik tradisi, ketidaksetaraan perlawanan budaya. Gelap dan kelam, sebuah realita di balik keindahan sari berwarna-warni dan kemegahan kuil-kuil di utara India, terletak kehidupan perempuan yang jarang dibahas, tertekan oleh tradisi patriarki, dibungkam oleh sistem kasta, dan dipaksa menerima kekerasan yang diwariskan, namun pada saat bersamaan diam-diam melawan dengan cara yang hampir tak terlihat. Dari janda yang ditolak sebagai aib keluarga, gadis desa yang putus sekolah demi kehormatan keluarga, hingga perempuan-perempuan yang bangkit, memimpin perlawanan sunyi di balik dinding desa. Kisah mereka bukan hanya tentang penderitaan, melainkan tentang luka yang dipelihara budaya, keberanian yang ditekan zaman, dan rahasia kelam yang selalu tersembunyi dari pandangan dunia. Sejatinya India merupakan bangsa yang memiliki kekayaan dalam keragaman budaya, sejarah yang mendalam, serta struktur sosial yang rumit. Namun saat membahas kehidupan perempuan di India, citra yang sering ditampilkan di media internasional masih terjebak dalam stereotip, seperti perempuan yang tertekan atau sebaliknya hanya dinilai dari pencapaian pribadi yang luar biasa. Sangat jarang kita mengeksplorasi kehidupan perempuan di area tertentu dengan konteks sosial, budaya, dan struktur yang khusus. Salah satu kawasan tersebut adalah utara India, sebuah wilayah yang meliputi negara bagian seperti Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, dan Rajasthan, wilayah dengan sejarah patriarki yang kuat, sistem kasta yang kaku, pola pertanian tradisional, serta transformasi sosial yang signifikan. Di negeri ini, kehidupan perempuan bukan hanya satu narasi, melainkan kumpulan pengalaman yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, kasta, politik, serta gerakan sosial yang berusaha meruntuhkan batas-batas ketidakadilan. Utara India terkenal karena adanya sistem patriarkal yang mendominasi. Patriarki ini tidak hanya muncul dalam norma yang tidak resmi, tetapi juga menjadi elemen dari kehidupan sehari-hari. Di sebagian besar komunitas rural, perempuan masih menjalani fungsi tradisional sebagai pengelola rumah tangga dan keluarga, sementara area publik serta keputusan sosial politik dikuasai oleh pria. Aturan ini berdampak pada mobilitas wanita, akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam publik. Contohnya, di beberapa daerah pedesaan, hukum purdah, sistem di mana perempuan menutupi aurat dan membatasi interaksi dengan pria non-kerabat, tetap berlaku meski tidak selalu diatur secara resmi. Sebagai konsekuensinya, perempuan sering kali menghadapi pembatasan dalam bergerak bahkan untuk kegiatan sehari-hari. Lebih jauh lagi, hubungan antara gender dan kasta semakin memperumit kehidupan perempuan. Dalam sistem kasta Hindu tradisional, perempuan dari kasta atas mengalami pembatasan berbeda dari perempuan kasta rendah, tetapi keduanya sama-sama terikat oleh norma patriarkal. Perempuan dari kasta rendah sering menghadapi diskriminasi ganda, sebagai perempuan dan sebagai anggota kelas sosial yang terpinggirkan. Meskipun pemerintah India telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan, fakta menunjukkan bahwa di utara, perempuan masih mengalami tingkat putus sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal masih minim, khususnya di sektor pertanian, yang merupakan fondasi ekonomi bagi banyak desa. Banyak perempuan terlibat dalam pekerjaan informal atau membantu di ladang keluarga tanpa mendapatkan pengakuan atau imbalan yang setara. Pendidikan yang minim dan peran tradisional dalam rumah tangga menghasilkan dampak jangka panjang. Perempuan seringkali kekurangan kebebasan finansial atau peluang untuk mandiri secara ekonomi. Meskipun terdapat perubahan di kota-kota besar seperti Delhi atau Jaipur, akses ke pekerjaan berkualitas dengan upah yang setara tetap menghadapi banyak tantangan, bahkan untuk perempuan yang berpendidikan tinggi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu aspek kehidupan yang paling menyedihkan namun kurang dipahami secara menyeluruh di utara India. Laporan dari lembaga internasional dan para peneliti menunjukkan bahwa India menduduki peringkat tinggi dalam beberapa indikator kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan domestik, pemerkosaan, dan pembunuhan yang berkaitan dengan dowry.
Kasus seperti tragedi Hathras di Uttar Pradesh pada tahun 2020, di mana seorang perempuan muda dari kasta Dalit mengalami kekerasan fatal, menunjukkan bagaimana patriarki dan diskriminasi kasta bisa bersatu untuk menciptakan situasi yang mematikan bagi perempuan di wilayah ini. Kasus ini mencuri perhatian nasional dan internasional karena bukan hanya kekerasannya yang ekstrim, tetapi juga respons aparat yang kontroversial terhadap keluarga korban. Selain itu, praktik mahar, mas kawin yang diserahkan oleh keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki, telah menjadi pemicu konflik dan kekerasan struktural, bahkan tragedi kematian akibat tekanan mahar tercatat dalam statistik kriminal nasional. Kehidupan wanita janda di utara India menunjukkan aspek sosial lain yang sering diabaikan. Di sejumlah komunitas, janda dipandang sebagai tanda buruk, mengalami pengucilan sosial hingga pembatasan untuk mengikuti upacara atau perayaan keluarga. Banyak janda yang terkurung di rumah untuk waktu lama atau hanya diizinkan keluar dalam kondisi tertentu, dan beberapa tinggal di tempat penampungan khusus yang hanya menyediakan doa dan kesepian sebagai rutinitas hidup mereka. Praktik seperti ini mengindikasikan bahwa stigma sosial tetap sangat kuat, dan hukum resmi belum sepenuhnya mampu mengubah pandangan lama yang merugikan kehidupan wanita setelah kehilangan pasangan. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi, perempuan di utara India juga berkontribusi besar dalam menjaga budaya dan tradisi yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat internasional. Dalam konteks tradisi Hindu, wanita memiliki peran spiritual yang penting, contohnya sebagai penjaga ritual keluarga, penghubung upacara religi, dan sebagai wujud sakti, energi spiritual dalam praktik keagamaan. Meskipun pada kenyataannya mereka dapat ditempatkan sebagai yang subordinat dalam struktur sosial patriarkal, dalam ritual spiritual perempuan seringkali dianggap sebagai inti kehidupan dan keterhubungan dengan dunia spiritual. Dampak budaya ini membuat kehidupan perempuan menjalani dua realitas bersamaan, satu di mana mereka diharapkan mengikuti norma-norma tradisional, dan satu lagi di mana mereka dipercaya memiliki kekuatan spiritual serta peran penting dalam kesejahteraan keluarga. Di tengah kondisi yang menantang ini, beberapa gerakan sosial muncul sebagai respon terhadap tekanan patriarkal dan diskriminasi. Salah satu contoh yang penting namun kurang dikenal adalah Lado Panchayat, sebuah inisiatif komunitas di Haryana yang dipimpin oleh perempuan untuk memperjuangkan suara perempuan dalam tata kelola desa. Lado sendiri berarti anak perempuan tercinta, dan gerakan ini berupaya menentang norma panchayat tradisional, lembaga masyarakat desa yang biasanya didominasi laki-laki, dengan memberdayakan perempuan untuk berdiskusi, mengadvokasi isu sosial seperti kekerasan, dan menentang praktik negatif seperti pernikahan dini. Kisah wanita dari India Utara tidak hanya mengenai penindasan, mereka juga mengisahkan tentang ketahanan, inovasi, dan perubahan sosial. Dari wanita yang berjuang keras di sektor pertanian dan mendukung ekonomi keluarga, hingga wanita yang aktif dalam gerakan hak asasi.